Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama adalah merupakan suatu kemestian bagi kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas berbagai macam karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita sejak dari kita dilahirkan ke bumi ini sampai pada hari kita dipertemukan di tempat yang mubarakah ini, yang jika sekiranya bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah. Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan hal ini dalam Al-Quran, laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau saja bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada kalian, bukan pula karena karunia Allah atas kalian, niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sesudah itu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat Islam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan kita dalam naungan Islam, di mana Islam adalah merupakan suatu keyakinan beragama yang dengannya Allah telah mempersatukan umat terdahulu, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tatkala sebelum mereka diperkenalkan kepada mereka Islam, mereka berada dalam keadaan bercerai-berai. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini kepada kita dengan ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkurullaha wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah yang dulunya kalian berada dalam keadaan yang bercerai-berai. Kemudian dengan nikmat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Islam itu
kalian menjadi saudara. Ketika kita mempelajari tarikh sejarah Islam, kita dapatkan bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, terkhususkan dalam hal ini para sahabat dari kalangan Ansar, ketika di kota Madinah, sebelum datang kepada mereka Islam, di kota Madinah terdiri dari dua kabilah besar, yaitu Khazraj dan Aus. Kabilah besar ini dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, mereka senantiasa hidup dalam pertikaian. Peperangan demi peperangan terjadi di antara mereka, sampai suatu ketika datanglah Islam. Rasulullah dan para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Maka dengan nikmat Islam inilah suku Khazraj dan Aus itu dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bersatu di atas naungan Islam, dan kondisi umat ini tetap berada dalam keadaan demikian di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai datanglah suatu zaman di mana awal mula terbukanya pintu fitnah pada umat ini, yaitu tepatnya terjadi di masa akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Masuknya seorang tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah al-Himyari, Yahudi yang berasal dari Yaman, berpura-pura masuk Islam, datang ke kota Madinah dan menampakkan keislamannya di tengah-tengah para sahabat. Kemudian melalui orang ini timbullah suatu fitnah yang besar dan pertama kali terjadi dalam tubuh umat Islam. Dia mulai mencoba untuk melancarkan dendam Yahudi untuk menikam umat Islam, disebabkan karena kedatangan Islam mampu mengusir dan mampu menggeserkan supremasi Yahudi di tanah Arab ketika itu. Maka Abdullah bin Sabah memulai untuk mengkritisi pemerintahan Utsman bin Affan dan mulai menuduh bahwa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan adalah pemerintahan yang syarat dengan nepotisme. Mulailah dia menggalang massa dari Yaman, Yamamah, Syam, Mesir, dan seterusnya, sampai kota Mesir ditetapkan sebagai kota penggalangan massa untuk melakukan revolusi politik. Maka kemudian dengan memanfaatkan musim haji, Abdullah bin Sabah ini bawa masuk pasukan para pendemo ke kota Madinah, dan kota Madinah sempat dikepung selama beberapa hari sampai berakhir dengan terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Inilah fitnah yang mulai pertama kali terjadi pada umat ini. Namun kemudian fitnah ini redup disebabkan karena memang di zaman tersebut masih hidup banyak para ulama, masih hidup banyak orang-orang alim, dan masih hidup banyak para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka kemudian mendakwakan al-haq ini kepada umat dan
Fitnah yang ini seperti ini kemudian muncul lagi di zaman Ali bin Abi Thalib, yang kemudian kita kenal dengan terjadinya beberapa peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu perang Jamal, perang Siffin, dan peperangan melawan kaum Khawarij di negeri yang namanya Hawrah. Sesungguhnya peristiwa-peristiwa ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan kepada kita dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhir zaman qaumun yuhsinuna al-qila wa yusi'una al-fi'l yaqra'una al-Qur'ana wa la tajawizu daraqihum. Akan ada di akhir zaman nanti suatu kaum yang mereka mempunyai ucapan yang bagus tetapi perbuatan mereka jelek. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Yamruquna minan dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini bagaikan keluar anak panah dari musuhnya. Begitu ekstrimnya mereka dalam agama, sehingga ketika mereka keluar dari batasan-batasan agama ini, melaju dengan cepat sebagaimana seseorang yang melepaskan anak panah dari sebuah musuh. Tsumma la yarji'un, kemudian mereka tidak kembali lagi. Dan fitnah ini kemudian mulai menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, berlanjut sampai dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian bangkitlah para sahabat dan para ulama di zaman itu untuk membantah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam tubuh umat Islam. Kemudian fitnah ini sempat redup lagi, dan dia mulai bangkit lagi di zaman pemerintahan Bani Abbasiyah, di mana mulai muncul kedekatan para ulama ulama yang jelek, kedekatan mereka dengan pemerintah Al-Ma'mun. Kemudian diperintahkanlah melalui tangan penguasa untuk menerjemahkan kitab-kitab falasifah, buku-buku yang berbicara tentang filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Maka umat Islam dan generasi muda umat Islam ini sibuk mempelajari buku-buku filsafat. Mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka terjadilah fitnah yang paling besar di tengah-tengah mereka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wantikan kita di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Beliau bersabda, "Fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa di antara kalian yang hidup sampai akhir zaman nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kalau dia sudah melihat perselisihan yang banyak, maka fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Adhu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah, peganglah sunnah-sunnah tersebut dengan pegangan yang kuat. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara tentang fitnah, perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah umat ini,
maka kita katakan bahwa perselisihan adalah merupakan suatu hal atau merupakan sunnatullah yang mau atau tidak mau pasti akan terjadi di tengah-tengah umat ini. Hanya saja yang menjadi permasalahan bagi kita adalah bukannya kemudian kita membiarkan fitnah itu merambat di tengah-tengah umat begitu saja, tetapi yang paling terpenting bagi kita bagaimana sikap kita, bagaimana posisi kita, atau apa yang mestinya kita lakukan ketika kita berhadapan dengan berbagai macam fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tentang fitnah akhir zaman. Beliau mengatakan, badiru bil a'mali fitana kaqat'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan saleh sebelum datangnya berbagai macam fitnah-fitnah. Karena fitnah itu datang bagaikan potongan-potongan malam. Yusbihu rajulan mu'min wa yumsi kafir. Bisa jadi seseorang di waktu paginya berada dalam keadaan mukmin, tetapi di waktu sorenya dia menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafir. Dan bisa jadi seseorang pada sore harinya dia berada dalam keadaan mukmin, tetapi di malam harinya dia dilalui oleh berbagai macam fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan, sehingga pada waktu paginya dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang yang seperti ini dia telah menjual agamanya dengan sepotong keindahan daripada keindahan dunia. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis ini cukup untuk menunjukkan kepada kita bahwa mau atau tidak mau, terima atau tidak terima, di akhir zaman kaum muslimin akan mengalami peristiwa-peristiwa besar berupa perpecahan, perselisihan, dan dikepung dengan berbagai macam fitnah yang ada. Sebab itu tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal kita. Bagaimana ketika kita menghadapi fitnah-fitnah tersebut? Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, satakunu sanawatun khudda'an. Akan ada di akhir zaman nanti tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddiqu fiha al-kadhib. Orang-orang yang jujur di zaman itu dianggap sebagai pendusta. Wa yusaddiqu fiha al-kadhib. Orang-orang yang jujur di zaman itu dianggap sebagai para pendusta. Wa yukadzabu fiha as-shadiq. Para pendusta di zaman itu dianggap sebagai orang-orang yang jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang-orang yang dapat dipercaya di zaman itu dianggap sebagai pengkhianat. Wa yukhawwinu fiha al-amin. Dan para pengkhianat di zaman itu dianggap sebagai orang-orang yang jujur. Zaman sudah terbalik. Zaman sudah kacau balau demikian adanya, sehingga ahli amanah dianggap sebagai pendusta, para pendusta dianggap sebagai orang-orang yang jujur, para pengkhianat dianggap sebagai ahli amanah. Demikian kacaunya keadaan zaman tersebut. Kemudian kata Rasulullah, wa yumtiqur ruwaibidah. Di tengah-tengah zaman yang sudah kacau balau demikian, maka ruwaibidah pun mulai berbicara. Ketika mendengar hal ini, para sahabat bertanya, "Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksudkan dengan ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Alladzi tafi'u yatakallam fi amril 'ammah." Orang-orang kecil, orang-orang kumuh, orang-orang yang tidak mempunyai basic pendidikan agama yang baik, dia berbicara tentang urusan-urusan besar. Dia berbicara tentang permasalahan-permasalahan agama. Inilah yang dimaksudkan dengan ruwaibidah. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan apa yang terjadi dalam tubuh umat Islam
Islam di zaman ini, hari-hari ini, kita melihat banyaknya para da'i, banyaknya para mubaligh, banyaknya orang-orang yang mengklaim dan mengakui dirinya sebagai para da'i, yang menurut mereka telah mengajak umat untuk kembali kepada kebenaran, mendakwahi umat agar selamat dari azab Allah. Namun ternyata permasalahan umat ini tidak selesai, namun permasalahan umat justru semakin banyak dan semakin rumit. Kenapa demikian? Karena memang yang berbicara dalam permasalahan agama ini adalah para ruwaibidah, bukan ahlinya, sehingga permasalahan yang ada dalam umat Islam tidak selesai, justru semakin bertambah dan bertambah permasalahan umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau menyebutkan, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an, la yaqbidul ilma minal ibadi intiza'an yantazi'uhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini intiza'an yantazi'uhu minal ibad, dengan serta-merta dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu ini dengan cara dimatikan para ulama. Hatta lam yabqa aliman, hingga tidak lagi tersisa seorang alim pun. Allah Subhanahu wa taala ketika hendak mencabut ilmu agama